Pagiku cerah. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran agama Katolik, mari kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau menyertai kami hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Kami mohon sertailah kami agar pembelajaran ini boleh berlangsung dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu selalu dan senantiasa menyertai kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik tema 2 Yesus Kristus dengan materi Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Nah, dalam materi hari ini Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Kita mempunyai beberapa tujuan pembelajaran yang menjadi acuan bagi kita untuk belajar hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, kita menyebutkan beberapa contoh aturan dalam gereja Katolik. Yang kedua, menjelaskan manfaat aturan dalam gereja. Ketiga, menyebutkan secara urut isi 10 firman Allah. Nah, ini 3 tujuan yang menjadi acuan bagi kita yang perlu kita capai dalam pertemuan hari ini. Nah, anak-anak, aturan-aturan apa saja yang ada di sekolah Anda? Ataukah di rumah, ataukah di lingkungan masyarakat? Aturan-aturan apa saja yang ada di sekitar Anda? Tentu banyak aturan-aturan. Apa kira-kira manfaat dari aturan-aturan tersebut? Dan apakah akibatnya bila aturan-aturan ini kita langgar? Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang aturan, manfaat, dan akibat kita akan lihat juga dalam pelajaran hari ini. Bagaimana Allah menyampaikan 10 firman-Nya yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Nah, di lingkungan sekolah tentu ada aturan-aturan. Kita harus masuk tepat waktu, mengikuti pelajaran dari awal sampai selesai dengan baik dan disiplin, membuang sampah pada tempatnya. Ataukah di lingkungan sekitar kita di jalan raya contohnya, kita harus menggunakan helm sebagai pelindung kepala, ya? Ataukah berkendaraan harus memiliki SIM. Nah, ini contoh-contoh bagaimana aturan-aturan di sekeliling kita, baik di lingkungan sekolah juga di jalan raya contohnya. Nah, semua aturan-aturan itu harus ditaati oleh semua yang ada di lingkungan sekolah, baik itu peserta didik, guru maupun pimpinan dan juga karyawan. Ataukah di jalan raya harus ditaati oleh semua orang yang memakai jalan raya itu. Nah, aturan-aturan tersebut tentu mempunyai tujuan. Tujuannya supaya bisa mengatur ketertiban semua anggota baik di sekolah, di masyarakat, dan juga di mana saja supaya semuanya aman. Bila peraturan itu kita langgar, maka akan terjadi ketidakharmonisan, bahkan terjadi kekacauan karena setiap orang mau mengikuti kehendaknya sendiri, tidak mau diatur-atur. Nah, maka akan ada kekacauan karena satu mau pegang prinsipnya, yang lain juga tidak mau mengikuti prinsip orang lain atau perintah orang lain. Nah,
Ini contoh-contoh sederhana yang bisa kita lihat di tempat tinggal kita. Nah, dalam gereja Katolik juga ada peraturan-peraturannya dalam kehidupan umatnya. Kira-kira apa saja peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan umat Katolik? Kita lihat yang pertama, syarat mutlaknya orang harus mau dibaptis. Ini peraturan untuk hidup berkelompok masuk dalam gereja Katolik. Syarat utamanya harus mau dibaptis. Yang berikutnya, mengikuti tata gerak dalam ibadah Katolik, ya, berdiri, berlutut, menunduk, ya, itu semua tata gerak yang ada dalam ajaran gereja Katolik. Kita harus mengikutinya saat beribadah. Sopan santun dalam berpakaian ke gereja, ya, kemudian mau menerima hosti kudus waktu misa dan juga perayaan-perayaan lainnya. Ini salah satu peraturan kecil yang ada dalam kehidupan umat Katolik. Nah, bagaimana kalau orang tidak menaati peraturan itu? Pasti dia akan dihindari, dia akan ditegur, ya, karena dia tidak mau mengikuti peraturan-peraturan itu. Nah, peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan umat Katolik ini dilandasi dari bacaan kitab suci, ya. Ada sebuah bacaan tentang perjanjian dan perintah dari Allah. Bisa kita bandingkan pada kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Nah, dari bacaan yang panjang ini kemudian ibu mulai meringkasnya menjadi sebuah cerita yang sederhana atau cerita pendek, ya. Jadi sudah lebih dari 2 bulan bangsa Israel itu berjalan melalui padang gurun yang gersang. Ya, bisa kita bayangkan suasana padang gurun, keadaan padang gurun yang tidak ditumbuhi oleh satu tumbuh-tumbuhan pun, pasti akan panas dan juga gersang. Namun Allah tetap membimbing mereka dalam tiang awan, ya, bisa terlihat sehingga mereka bisa menemukan mata air dan juga untuk bisa memenuhi kebutuhan jasmani mereka, ya. Bisa mereka mendapat penerang, kemudian bisa mendapat mata air untuk minum. Tidak cukup dari itu, Tuhan Allah juga menurunkan mana dari langit kepada mereka agar bisa memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Mereka hidupnya selalu dibimbing oleh Allah. Tetapi bangsa Israel itu tidak pernah ingat bahwa mereka selalu minta pertolongan kepada Allah dalam penderitaan mereka. Sementara saat itu, ya, ada salah satu sosok orang yang pemberani yang namanya Musa. Dia tidak sanggup untuk memimpin bangsa itu seorang diri. Ya, kemudian rombongan bangsa Israel yang banyak ini mulai melarikan diri, berjalan sesuka hati, menjadi masyarakat yang tidak dengar-dengaran, tidak mau diatur. Namun mereka mempunyai peraturan yang sebenarnya tidak mereka taati, yang tidak mampu untuk mengatur hidup mereka. Jadi mereka berjalan sesuka hati mereka, dan pada akhirnya mereka sampai ke kaki Gunung Sinai. Ya, bisa dilihat mereka sampai ke sini. Nah, pada pagi harinya mereka ingin mendaki Gunung Sinai itu. Tiba-tiba pada pagi itu juga Gunung Sinai itu ditutupi oleh asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam bentuk api, ya, sehingga mereka kagum, mereka terkejut, takjub melihat ada apa ini. Nah, saat itu hanya Musa lah yang berani untuk tampil ke atas Gunung Sinai itu. Nah, di atas Gunung Sinai ini kemudian Musa mulai menyampaikan 10 firman Allah. 10 firman Allah yang disampaikan oleh Musa ini berlandaskan pada perintah yang ia dapatkan dari Allah. Nah, kita lihat 10 firman Allah yang hendak disampaikan oleh Musa kepada umatnya bangsa Israel. Nah, ibu membaginya dalam 2 bagian besar.
Ya, kita lihat bersama bunyi dari 10 firman Allah. Pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. 7, jangan mencuri. 8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, jangan mengingini istri sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, ini 10 firman yang hendak disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa. Nah, anak-anak, yang hendak ibu sampaikan kepada kalian dalam pelajaran 10 firman Allah ini. 10 firman Allah ini secara umum terbagi menjadi 10 dan secara khusus terbagi atas 2 bagian besar, yaitu pertama, 3 poin yang ada dalam 10 firman Allah ini berhubungan langsung manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Jangan menyembah, jangan menyebut nama Tuhan, kuduskanlah hari Tuhan. Ini 3 firman Allah yang berhubungan atau yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Sementara bunyi firman Allah yang keempat sampai ke-10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Harus menghormati bapak dan ibu di rumah. Tidak usah membunuh satu dengan yang lain. Jangan berzina. Tidak usah mengambil barang milik orang lain atau mencuri. Tidak usah berkata buruk atau berdusta tentang orang lain. Jangan mengingini istri milik orang lain. Milik orang lain tidak usah kita ingini. Dan tidak usah mengingini milik sesamamu dengan cara yang sangat tidak adil. Nah, ini ya 7 firman Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Jadi firman-firman Allah yang tadi ibu sudah bacakan mengatur hubungan kita dengan Tuhan, juga mengatur hubungan kita dengan sesama. Bayangkan ya anak-anak, kalau kita hidup mengikuti 10 firman Allah ini dan kita tidak melanggarnya, maka hidup kita akan aman, akan harmonis, tidak ada kekacauan di mana-mana. Tetapi kalau kita melanggar firman Allah ini, kita membunuh, pasti ada kekacauan. Ya, kita tidak menghormati bapak dan ibu, berarti kita akan dibenci, dianggap anak durhaka. Kalau kita berzina atau kita mencuri, pasti kita akan menerima hukuman. Nah, anak-anak, melalui pelajaran hari ini Allah menyampaikan 10 firman-Nya, semoga menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Maka dalam pelajaran hari ini ibu bisa simpulkan bahwa kita perjanjian lama yang tadi kita sudah lihat, bandingkan perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang kita kenal atau dikenal dengan dasar firman atau ke-10 firman Allah yang masih kita pegang, pertahankan hingga sekarang. Nah, dasar firman itu mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan antara manusia atau umat Israel dengan sesamanya. Jadi kalau kita menaati 10 firman Allah itu, juga umat Israel menaatinya, berarti mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah, sehingga mereka akan memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita melanggar ya dasar firman itu atau 10 firman itu, maka mengakibatkan rusaknya hubungan kita dengan Tuhan, juga rusaknya kehidupan atau hubungan kita dengan sesama. Maka sebagai murid Tuhan,
sebagai anggota masyarakat, kita harus menaati peraturan yang ada dalam gereja kita, juga di lingkungan masyarakat kita. Karena dengan menaati peraturan, berarti kita terlibat dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Nah, pelajaran hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita berikutnya pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akan tutup pertemuan kita. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran hari ini sehingga boleh berlangsung dan berakhir dengan baik. Semoga pelajaran hari ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak.